Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan. Tuhan berikan hari yang baru untuk kita. Dan saat ini juga saya akan melanjutkan pembacaan dari Galatia pasal yang kedua. Mulai dengan ayat yang ke-11, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Berikan kerinduan, kelaparan dan kehausan akan firman-Mu Bapa yang boleh membuat rohani kami kenyang. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal yang kedua, saudara, saya akan melanjutkan dari pasal yang ke-11. Demikian pembacaan mulai pasal ke-11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Kefas makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, Kristen yang bukan Yahudi. Tetapi setelah mereka datang, Kefas mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kefas Petrus adalah dikatakan sebagai pilar pemimpin dari jemaat Tuhan. Bahkan Kefas bersama Yakobus, Yohanes, dan sebagian rasul yang lain telah dididik langsung oleh Yesus. Tetapi bukan berarti mereka telah menjadi sempurna. Meskipun semakin tinggi level kepemimpinannya, semakin besar tanggung jawabnya, semakin juga orang tersebut harus berhati-hati. Tetapi bukan berarti dia sudah menjadi sempurna. Dan di sini saudara Kefas yang adalah tulang punggung daripada jemaat Tuhan yang mula-mula dia melakukan kesalahan. Loh, mungkin ada orang yang tidak percaya, kok bisa? Tidak mungkin itu Kefas atau Petrus melakukan kesalahan, pasti salah tulis. Selama saya dan saudara entah siapapun pemimpin nomor satu, pemimpin rohani nomor satu, selama kita masih menempati tubuh yang sudah berdosa ini, meskipun kita sudah menjadi Kristen lama, sudah teruji dan sudah dipilih menjadi pemimpin tertinggi, siapapun dia orangnya masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat salah. Jadi kalau kita melihat Kefas atau Petrus berbuat salah, kita juga menyadari bagaimana saya dan saudara, terutama jikalau Anda pemimpin rohani, pendeta, pastor, penginjil, dan sebagainya, majelis pengurus, guru pemuda, guru sekolah minggu, Anda masih bisa melakukan kesalahan. Anda masih bisa melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Kefas, saudara,
Ketika Kefas datang ke Antiokhia, Kefas ikut makan bersama dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Tetapi ketika kalangan Yakobus datang, Kefas meninggalkan mereka dan bergabung dengan saudara-saudara Kristen Yahudi yang lain. Kefas mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut. Saudara, dikatakan karena takut, ya, ayat 12, akan saudara-saudara yang bersunat. Ya. Takut akan orang-orang Kristen dari golongan orang Yahudi. Disinilah kita menemukan kesalahan Kefas atau Petrus. Kefas sendiri sudah diajar oleh Yesus dan tahu jikalau keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus dan bukan hanya bagi orang Yahudi tetapi juga bagi semua dan segala bangsa. Bukan hanya bagi orang bersunat, dan baik orang bersunat dan yang tidak di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Dan disitulah sebenarnya saudara, Yesus itu merobohkan tembok pemisah. Yesus itu meruntuhkan perbedaan. Baik mereka yang bersunat dan yang tidak bersunat. Mereka yang di dalam adat duniawi saling memandang lebih rendah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus semua itu menjadi rata. Kalau Anda ingin merobohkan tembok pemisah, ya, baik warna kulit, kaya miskin, pendidikan tidak berpendidikan, di dalam Yesus itu semua dirobohkan. Itu semua dirobohkan. Kalau saya dan saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan masih menyimpan itu, biarlah kita juga menyadari kita masih diberikan ruang untuk bertumbuh sehingga kita tidak lagi akhirnya nanti memiliki pandangan yang demikian. Jadi kembali saudara, kesalahan Kefas adalah dia meninggalkan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi dan bergabung dengan kelompok Yakobus, orang-orang Kristen Yahudi dengan alasan karena takut. Karena takut, takutnya apa tidak dijelaskan. Mungkinkah kelompok ini menjadi penopang finansial daripada pelayanan Kefas? Tidak tahu. Tetapi Kefas takut karena beberapa orang tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa kembali saudara. Sebagai manusia, bahkan sebagai pemimpin rohani tertinggi, masih bisa melakukan kesalahan. Masih bisa. Jangan heran kalau Kefas bisa salah, pemimpin rohani yang lain pun yang tertinggi masih bisa melakukan kesalahan. Di ayat ke-13 kita membaca, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan Kefas, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Karena Kefas adalah salah satu bagian dari pemimpin rohani yang bereputasi saat itu. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia bertindak munafik, ada juga yang mengikutinya. Itu resikonya, saudara. Itu resikonya. Kalau Anda ketua majelis melakukan kesalahan yang sama, mungkin ada saudara-saudara sepelayanan yang dekat dengan Anda bisa terseret
untuk berlaku munafik mengikuti langkah Anda. Termasuk di sini Barnabas yang mempunyai reputasi juga ikut terseret oleh kemunafikan. Ayat 14, tetapi waktu kulihat, waktu Paulus melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, Paulus berkata kepada Kefas ketika Paulus melihat jikalau yang Kefas lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, Paulus berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, di hadapan orang-orang yang terlibat berlaku munafik tersebut. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kefas ditegur oleh Paulus. Siapa Paulus yang berani menegur Kefas? Di dalam kekristenan saudara bukan masalah berani dan tidak berani, tetapi keinginan untuk menegur agar yang salah kembali kepada kebenaran, agar yang salah kembali dibangun, diarahkan, diluruskan, dan bukan menegur untuk menghancurkan. Itu adalah panggilan yang perlu kita lakukan. Tidak semua pemimpin rohani mau ditegur. Tidak semua pemimpin rohani mau mendengarkan teguran. Dan tidak semua orang Kristen yang melihat kesalahan pemimpinnya mau menegur dan berani menegur untuk kebaikan jemaat Tuhan. Tetapi di sini kita belajar. Paulus melihat kesalahan Kefas yang diikuti oleh sebagian orang yang lain yang akhirnya juga berlaku munafik. Petrus berani menegur di muka mereka. Maksud saya Paulus berani menegur di muka mereka. Karena hati Paulus bersih. Paulus melihat kesalahan dan Paulus menegur dengan tujuan agar mereka kembali dibenarkan, diluruskan. Diluruskan. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, orang Yahudi yang tinggal di dalam adat istiadat Yahudi, ketika percaya kepada Injil Yesus Kristus dan meninggalkan adat istiadat dan agama Yahudinya, dia sebenarnya oleh kelompok orang Yahudi yang menganut agama Yahudi dianggap sebagai kafir. Karena tidak lagi mengikuti aturan agama Yahudi, tetapi hidup di dalam keselamatan Yesus Kristus, mereka dianggap kafir oleh kelompok yang menganut agama Yahudi. Sehingga Paulus berkata kepada Kefas, kalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, karena Petrus yang dulunya Yahudi telah menjadi Kristen, dia telah menjadi kafir. Dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang lain yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Artinya itu kemunafikan. Kefas takut terhadap mereka yang imannya masih kacau, telah menjadi Kristen tetapi ngegeng sendiri di antara kelompok orang Yahudi, masih memiliki pride tersendiri. Sedangkan kembali di dalam Tuhan Yesus, baik yang bersunat dan yang tidak bersunat semua
sama. Tetapi bagi orang Yahudi yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menganggap orang yang di luar Yahudi itu adalah bagaikan anjing-anjing liar. Mereka adalah orang yang berdosa. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi. Paulus berkata, menurut kelahiran baik Paulus maupun Kefas adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa. Itu menurut kelahiran. Kembali, orang Yahudi yang menganut agama Yahudi, mereka melihat orang di luar dari kelompok mereka adalah orang berdosa dari bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu tahu, Kefas sebenarnya tahu, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Meskipun sampai saat ini masih ada juga pendeta yang kacau yang mengajarkan kepada jemaatnya agar jemaatnya bisa masuk surga dengan melakukan hukum Taurat. Sedangkan dengan jelas firman Tuhan telah mengajar tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan oleh Allah untuk masuk surga dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Masih sampai saat ini ada orang yang salah mengerti dan mempraktekkan kesalahan tersebut. Hukum Taurat itu sempurna, saudara. Hukum Allah. Kalau seseorang mau dibenarkan oleh Allah dengan melakukan hukum Taurat, tuntutannya adalah kesempurnaan. Tahukah Anda jumlahnya detailnya lebih dari 600 hukum yang harus sempurna dilakukan. Tetapi justru sebenarnya melalui hukum Taurat yang Allah berikan melalui Musa kepada bangsa Israel orang Yahudi, manusia bangsa Yahudi orang Israel sebetulnya bertemu dengan dosanya. Bertemu dengan dosanya. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Bahkan sampai saat ini pun orang-orang yang bukan Yahudi mempraktekkan hukum Taurat karena salah mengerti. Hukum Taurat tidak dilakukan agar manusia yang melakukannya bisa dibenarkan Allah. Karena manusia telah berdosa. Dan justru kembali melalui hukum Taurat itu sebenarnya manusia disadarkan, menemukan dirinya sebagai orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya yang berdosa untuk dibenarkan Allah dan diberikan sorga. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, manusia bisa dibenarkan Allah. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 16 begitu jelas, saudara. Tidak ada manusia seorang pun yang akan dibenarkan Allah dan masuk surga karena melakukan hukum Taurat. Meskipun ada yang mempraktekkan dengan mengerti secara salah. Tetapi di dalam kebenaran hukum Taurat itu sendiri, manusia tidak akan bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Karena tuntutannya adalah kesempurnaan. Hukum Taurat itu sempurna. Dan yang mau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat harus hidup sempurna, melakukannya dengan sempurna.
Ayat 17, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Mungkin ada yang bersuara, lah, Kristus jadinya pelayan dosa dong ya. Kristus membiarkan orang-orang yang berdosa itu untuk bisa masuk surga. Ya, disitulah sebenarnya justru manusia perlu dibenarkan Allah di dalam Kristus. Manusia yang berdosa sudah tidak bisa lagi membenarkan dirinya agar bisa masuk surga. Sudah tidak bisa, saudara. Tetapi Kristus yang tidak berdosa telah dibuat berdosa karena manusia, untuk menanggung dosa manusia. Sehingga dengan kematian Kristus, manusia beroleh jalan untuk diampuni dosanya. Dan di dalam kebangkitan Yesus, kita diberi kehidupan kekal dan janji masuk sorga. Sehingga kembali saudara, kematian Yesus adalah untuk melayani orang-orang berdosa. Karena hanya Yesus yang tidak berdosa, yang sudah membayar lunas dosa-dosa manusia dengan dirinya sendiri. Dialah yang bisa menghapuskan dosa manusia. Bukan berarti Kristus adalah pelayan dosa, tetapi kematian Kristus adalah bagi dosa manusia, sehingga manusia bisa dibenarkan oleh Allah di dalam iman percayanya kepada Kristus. Bukan dengan melakukan hukum Taurat. Ya. Mereka yang melakukan hukum Taurat dan berharap dibenarkan Allah untuk bisa masuk surga dengan melakukan hukum Taurat tidak akan sampai ke surga, karena sudah begitu jelas dan sederhana untuk dimengerti oleh manusia. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, ya, Paulus berkata, ya, kalau Paulus kembali lagi kepada kehidupan lamanya sebagai orang Yahudi yang menganut agama Yahudi, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Paulus telah mati bagi hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sendiri sebetulnya membunuh Paulus. Karena tuntutan hukum Taurat adalah kesempurnaan. Kalau Paulus tidak sempurna, Paulus dibunuh oleh hukum Taurat itu. Kalau Anda tidak sempurna, Anda dibunuh oleh hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu tidak akan bisa memberi kehidupan bagi Anda yang mau dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Kehidupan Paulus untuk Allah karena imannya kepada Yesus Kristus. Iman Paulus kepada Yesus Kristus membuahkan pembenaran dari Allah atas dirinya untuk akhirnya melayani Allah di dalam kebenaran, hidup untuk Allah. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga kembali saudara, sama.
Kalaupun Anda orang Yahudi dan Anda tidak orang Yahudi, Anda bisa dibenarkan Allah hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Anda orang Yahudi, masih mau dibenarkan oleh Allah dengan mempraktekkan hukum Taurat, Anda tidak akan pernah bisa dibenarkan Allah dengan mempraktekkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu membunuh Anda. Hukum Taurat itu membunuh setiap manusia yang berusaha dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Karena manusia itu dan Anda akan kedapatan bersalah di dalam hukum Taurat itu. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang Anda boleh imani, Anda akan dibenarkan oleh Allah dan diberi kehidupan kekal, janji untuk masuk sorga, saudara. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, kalau ada kebenaran hukum Taurat, ya sia-sia kematian Kristus. Kristus datang dari sorga ke dunia untuk mati bagi manusia yang berdosa. Karena kembali, hukum Taurat itu membunuh manusia. Hukum Taurat itu membuat manusia tahu kalau dirinya orang berdosa. Dan orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosanya. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menjadi pelayan dosa, mati untuk membayar dosa manusia, agar setiap manusia yang mau percaya kepada Yesus, anak tunggal Allah, Mesias yang diutus oleh Allah, manusia itu dibenarkan oleh Allah karena imannya kepada Yesus Kristus dan diberi anugerah hidup kekal, diberi janji untuk masuk sorga. Karena kembali memang tidak ada manusia yang bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, saudara, yang mana ketentuannya, tuntutannya dari hukum Taurat itu adalah kesempurnaan. Kalaupun Anda orang Yahudi, Anda bisa dibenarkan Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.